Sampai-sampai korban jatuh mencapai hingga 4.000 jiwa. Hihihi. Hai Sob, selamat bersua kembali. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Oh ya Sob, sebelum kita semayangi pada sebuah cerita atau sebuah kisah pada waktu yang cukup bersahabat ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang telah mendukung channel ini sehingga masih terus bisa melanjutkan langkahnya untuk membahagiakan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan maaf Sob, saya masih belum bisa memberikan sesuatu kepada kalian, atau istilah dari YouTubers yang sudah besar itu giveaway. Tetapi saya yakin suatu saat apa yang kita harap pasti akan tercapai. Amin. Nah Sob, jadi pada waktu ini kita akan membahas, daripada penasaran, mari kita semayangi ceritanya. Jangan dulu dong ke channel Selebriti. Salam suku Dayak, salam suku Madura. Nah Sob, jadi di sini saya mempersembahkan sebuah kisah atau sebuah cerita dari tragedi Sampit lalu, tidak untuk mengadu domba dari pihak manapun, karena ya kita semua ini adalah saudara. Dan perang Sampit lalu sah-sah saja untuk kita ceritakan bersama supaya menjadi pembelajaran untuk kita semua. Dan semoga hal seperti itu tidak kembali terjadi, karena sebenarnya yang harus kita perangi sekarang adalah koruptor. Nah Sob, kita tahu bersama bahwa Indonesia mempunyai sejarah yang suram, yaitu adalah tragedi Sampit yang ditandai dengan pecahnya pertikaian antar etnis, yaitu dengan suku Dayak dengan suku Madura, yang telah memakan korban hingga ratusan jiwa Sob. Tragedi Sampit itu sendiri adalah sebuah peristiwa yang mengerikan yang terjadi pada tahun 2001 di Kalimantan, lebih tepatnya di kota Sampit Sob. Nah Sob, jadi hal yang paling menarik untuk kita bahas pada tragedi Sampit lalu sebenarnya adalah kekuatan perang dari suku Dayak melawan dari pihak Madura. Karena suku Dayak pada saat itu ketika ia berperang, konon ia juga dibantu oleh hal-hal gaib, dan bahkan Sob, ia juga dibantu oleh sosok Panglima Burung. Jadi Panglima Burung ini dikenal mempunyai ilmu kesaktian yang mandraguna, dan Panglima Burung tersebut juga sangat dihormati oleh suku-suku Dayak, karena Panglima Burung ini sebenarnya merupakan leluhur dari orang Dayak itu sendiri Sob. Dan pada puncak atau pas meletusnya tragedi Sampit lalu, konon Panglima Burung ini juga turut serta atau hadir membantu orang-orang Dayak atau anak cucunya Sob. Nah Sob, bahkan sebelum perang tragedi Sampit ini meletus atau meluas, konon Panglima Burung ini telah menyalurkan kekuatan-kekuatan gaib atau kekuatan saktinya kepada orang-orang Dayak. Bahkan Panglima Burung juga mewarisi ilmu kekebalan kepada orang-orang Dayak atau anak cucunya tersebut Sob, sebelum perang meletus. Nah pada saat perang meletus, orang-orang Dayak Sob mampu mengenali pihak Madura berdasarkan bau darahnya, karena ia telah diwarisi kekuatan-kekuatan sakti atau kekuatan-kekuatan gaib oleh sosok Panglima Burung yang dikenal sakti mandraguna itu Sob. Bahkan orang-orang Dayak juga mampu menerbangkan mandau dengan sendirinya, dan mandau ini terbang mencari musuh-musuhnya Sob, dan mandau tersebut dapat menebas kepala musuh bahkan dengan sekali tebasan. Nah jadi sosok Panglima Burung suku Dayak ini Sob memang sering diceritakan oleh masyarakat luas. Dan pada saat perang Sampit meletus pada tahun 2001 itu, kekuatan-kekuatan gaib atau kekuatan-kekuatan khas suku Dayak yang dikenal dengan ilmu-ilmu gaibnya banyak disaksikan oleh masyarakat Sob. Karena sebenarnya Sob, sosok Panglima Burung suku Dayak ini ia tinggal di hutan, dan ketika ia datang ia dipanggil melalui ritual mangkok merah. Dan ketika sosok Panglima Burung itu telah muncul Sob, katanya masalah sebesar apapun itu mampu diselesaikan. Bahkan ia pantang kembali ke hutan sebelum memenggal kepala dari musuh-musuhnya itu Sob.
Dari tragedi Sampit lalu itu, Panglima Komando Pengawal Adat Dayak Borneo, Abriantinus mengatakan Sot bahwa orang-orang Dayak menyerang pada saat itu dengan tidak sadar. Kejiwaan mereka telah dikuasai oleh para roh sahabat. Bahkan Sot, ia mampu memenggal kepala si musuh atau dari pihak Madura dengan penjagaan ketat oleh pihak kepolisian Sot. Tapi memang suku Dayak hingga saat ini Sot, ia dikenal dengan ilmu-ilmu gaibnya atau hal-hal magisnya. Kalian bisa baca-baca di artikel-artikel tentang suku Dayak, dan suku Dayak juga dikenal sabar, ramah, tetapi ketika harga dirinya diusik, maka sabar itu seketika berubah menjadi amarah Sot. Sot, sebenarnya awal mula bibit dari perang Sampit lalu ketika diadakannya proses transmigrasi oleh pemerintah kolonial Belanda yang dilanjutkan oleh pemerintah Republik Indonesia Sot. Dan dari situlah warga Madura banyak berdatangan ke Kalimantan tepat pada tahun 1930, dan pada tahun 2000 transmigran mencapai hingga 21% di Kalimantan Tengah Sot. Dan kian hari warga Madura semakin agresif dalam bersaing dengan suku Dayak, sehingga suku Dayak tidak terima dengan hal tersebut. Karena sejak kedatangan pihak Madura di Kalimantan, ia telah berhasil menguasai bidang perekonomian dan industri komersial seperti pertambangan, perkebunan, dan perkayuan. Dan juga salah satu pemicu perang Sampit itu Sot, ketika warga Madura melakukan pembakaran rumah oleh milik si suku Dayak. Maka dari situ suku Dayak tidak terima karena ia merasa bahwa saya merupakan tuan rumah, sedangkan pihak Madura adalah pendatang. Dan dari situ juga suku Dayak melakukan pembakaran rumah oleh milik warga Madura. Dan dari situlah Sot, sebenarnya awal mula bibit perang Sampit itu terjadi dan meletus tepat pada tahun 2001 di Kalimantan, lebih tepatnya di Sampit. Sebenarnya Sot, warga Madura juga berhasil bertahan selama 2 hari sebelum puncak peperangan itu terjadi, dan bahkan ia berani menyisir ke pemukiman orang-orang Dayak karena ia merasa ia sedang berada di atas angin Sot. Dan seketika situasi berbalik arah ketika banyaknya warga Dayak berdatangan, dan bahkan warga suku Dayak yang berada di luar kota Sampit juga turut serta berperang melawan pihak Madura itu Sot. Dan pada saat itu juga terlihat banyak mayat yang bergelimpangan di jalan, dan kebanyakan kepalanya sudah terpenggal. Korban tidak hanya pada pria dewasa Sot, tetapi juga kepada wanita, bahkan juga anak-anak Sot. Dan lebih memilukannya lagi Sot, ada pasangan suami istri yang harus berpisah lantaran keduanya berlainan etnis. Sang istri Madura sedangkan sang suami orang Dayak. Aduh. Akibat dari perang Sampit lalu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat korban jatuh mencapai hingga 400 jiwa dan 319 lebih rumah dibakar, dan kurang lebih 23.000 warga pendatang diungsikan keluar kota Kalimantan Sot. Perang Sampit yang benar-benar menjalar hingga ke segala penjuru Kalimantan Tengah itu baru benar-benar berakhir sekitar pertengahan Maret, dan untuk memperingati akhir konflik dari tragedi Sampit itu dibuatlah Tugu Perjanjian damai antar suku Dayak dengan suku Madura di Sampit Sot. Nah Sot, itulah kisah tragedi Sampit yang sempat kita semayangi pada waktu yang cukup bersahabat ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya menyampaikan atau menyajikan sebuah kisah tragedi Sampit itu tidak untuk mengadu domba dari pihak manapun, ya, karena kita tahu bersama bahwa pelangi itu indah karena perbedaan Sot, dan kekuatan bangsa ini adalah kebersamaan. Jika ada hal-hal lain atau hal-hal baru untuk kita bahas pada episode selanjutnya, silahkan muncul pada kolom komentar. Oh ya Sot, jangan lupa subscribe channel Kak Ceps jika belum sempat, ya nanti lain kali. Sampai di sini dulu, selamat bersua kembali pada episode selanjutnya.